أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Para sesepuh, bini sepuh rahimakumullah, bapak-bapak, saha ibu-ibu, sederek-sederek kaum muslimin, mugi-mugi kula panjenengan sami tansah pikantuk welas saha asihipun Allah Subhanahu wa taala. Saderengipun pengaosan kita wiwiti, sumangga kula panjenengan sami tansah kersa muji syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala kanthi kita manfaataken nikmat-nikmatipun Allah kagem nindakaken ketaatan-ketaatan dumateng panjenenganipun Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, wonten ing dalu niki kita ngaosaken sareng-sareng berangkat dari sebuah riwayat An Abdul Hamid Al-Himani qala sa'altu Sufyan Ats-Tsauri anir rajuli yakhzu ahabbu ilaika aw yaqra'ul Qur'an faqala yaqra'ul Qur'an li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Wonten setunggalipun riwayat saking Abdul Hamid Al-Himani, piyambakipun ngendikaaken sa'altu Sufyan Ats-Tsauri, setunggalipun dinten Abdul Hamid Al-Himani panjenenganipun tanglet kalian Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri dipun tangleti dening Abdul Hamid Al-Himani. Pitangkletanipun anir rajuli yakhzu ahabbu ilaika aw yaqra'ul Qur'an. Sufyan Ats-Tsauri dipun tangleti, manakah yang lebih kamu sukai? Manakah yang lebih kamu cintai antara seorang laki-laki yang berangkat berperang di jalan Allah dibandingkan dengan seorang laki-laki yang yaqra'ul Qur'an, dia rajin membaca Al-Quran? Sakit dipahami? Mana yang lebih kamu sukai? Mana yang lebih kamu cintai? Laki-laki yang dia berangkat
berperang ke medan perang, berjihad di jalan Allah, ataukah seorang laki-laki yang rajin membaca Al-Quran? Mana yang lebih kamu sukai? Mana yang lebih kamu pilih? Nggih, bahasa sanesipun ngoten. Maka Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala beliau menjawab, jawabanipun Sufyan Ats-Tsauri niki tamtu pakai dasar. Beliau mengatakan, aku lebih mencintai orang yang banyak membaca Al-Quran, orang yang membaca Al-Quranul Karim. Dasare napa? Dasare pangandikanipun Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Al-Imam Bukhari. Bilih Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendikaken, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Khairukum, sebaik-baik kalian, sebaik-baik manusia adalah orang yang mau mempelajari Al-Quran dan dia mau mengajarkan kepada yang lain. Niki sik dadi waton, dadi dasar. Kenapa Sufyan Ats-Tsauri memilih orang yang rajin membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, lebih beliau sukai, lebih beliau pilih dari orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, menawi seorang muslim dihadapkan dengan dua hal, pilihan amal soleh, antara maju ke medan perang ataukah memperdalam Al-Quran, ya, maka Sufyan Ats-Tsauri lebih memilih memperdalam Al-Quranul Karim. Ya, memperdalam Al-Quranul Karim. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, saking pangandikanipun Sufyan Ats-Tsauri, maka hari ini dalu niki kita mempelajari tentang fadilah, keutamaan mempelajari Al-Quran. Ingkang sepindah, Allah Subhanahu wa taala dawuh ing surah Fatir ayat 29. Surah Fatir niku mapanipun teng Quran surat angka 3 gangsal. Nggih, surat angka 3 gangsal nggih. Allah dawuh, innal ladzina yatluna kitaballah. Orang-orang yang membaca kitab Allah, membaca Al-Quranul Karim, wa aqamus shalah, dan orang-orang yang mau menegakkan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Yang ketiga, orang-orang yang mau menginfakkan rezeki yang mereka telah diberi rezeki oleh Allah, sirran wa alaniyah, dalam keadaan sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur. Inilah golongan manusia yang mereka mengadakan jual beli, mengadakan perdagangan yang tidak pernah mengalami kerugian. Loh, niki fadilah di antara fadilah membaca Al-Quranul Karim. Enten tikang golongan manusia yang tidak pernah mengalami kerugian dalam jual beli mereka. Mongko rasake menungso niku dol tinuku pengine mesti untung terus. Tidak ada pedagang yang mengharapkan kerugian, apalagi kebangkrutan. Lah niki enten jual beli yang tidak pernah akan rugi selamanya. Jual beli seseorang dengan Allah. Allah membelinya dengan nikmat surga. Allah membelinya dengan nikmat surga. Apa yang diperdagangkan? Apa yang ditawarkan hamba kepada Allah? Pertama, seorang hamba membaca Al-Quranul Karim, dia tidak akan pernah rugi selamanya. Yang kedua, orang yang menegakkan sholat, sebab yang nindakaken sholat ala zimmatillah, dia berada dalam lindungan Allah.
Yang ketiga, orang yang selalu berusaha berinfak di jalan Allah, sirran wa alaniyah. Karena di antara ciri ahli surga di dunia disebutkan dening Allah, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ciri-ciri ahli surga, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, orang-orang yang bersedekah dalam keadaan sembunyi-sembunyi, keadaan lapang, keadaan terang-terangan, atau dia bersedekah di jalan Allah, baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Dia bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, wal kadhiminal ghaidha, mampu menahan amarah, wal afina 'anil nas, mereka orang-orang yang bisa memberikan maaf kepada orang lain. Niki ciri-cirinya ahli surga di dunia. Pramila saking menika para jamaah sami rahimani wa rahimakumullah, orang-orang yang membaca Al-Qur'anul Karim, orang-orang yang mengadakan perdagangan dengan Allah, di mana perdagangannya tidak pernah mengalami kerugian. Kenging menapa mereka tidak mengalami kerugian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, man qara'a harfan min kitabillah ta'ala falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha, la aqulu alif lam min harfun walakin alif harf wa lam harf wa mim harf. Rawahu Abu Isa Muhammad ibni Isa At-Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahihun. Hadis ingkang dipun riwayataken dening Imam At-Tirmidzi saking Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu. Panjenenganipun Abdullah bin Mas'ud ngendikaaken, sampun dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Qur'anul Karim, falahu hasanah, baginya kebaikan, wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan setiap kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kali kebaikan. Makanya Bapak Ibu sekalian, sederek-sederek rahimani wa rahimakumullah, tiang yang membaca Al-Qur'an, dia sedang mengumpulkan pahala, dia sedang mengumpulkan kebaikan, dia sedang mengumpulkan amal soleh. Setiap satu huruf Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan 10 kebaikan. Makanya ini perdagangan yang tidak pernah rugi. Perdagangan yang tidak pernah rugi. Satu dibeli sama Allah dengan 10, maka tidak akan pernah rugi. Tidak akan pernah rugi seorang membaca Al-Qur'anul Karim. Rasulullah SAW mengatakan, la aqulu alif lam min harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alif harfun. Alif satu huruf, lam harfun, lam satu huruf, mim harfun, mim satu huruf. Jadi kalau seorang mengatakan membaca Al-Quran alif lam mim, berarti dia mendapatkan 30 kebaikan. Ya, bagaimana kalau dia mengkhatamkan Al-Quran sampai berkali-kali? Abu Muhammad Al-Kufi rahimahullah ta'ala, beliau pada saat mau meninggal dunia, naza sakaratul maut, waktu itu anak putri di sampingnya, anak putri beliau di sampingnya. Kemudian anak putrinya melihat bapaknya dalam keadaan sakaratul maut, nafasnya terengah-engah, detak jantungnya mulai berdebar tidak karuan naik turun, badannya mulai letih, keringat dingin pun mulai keluar dari tubuh sang ayah. Maka sang anak melihat bahwa bapak beliau ini, bapak dia ini menuju kepada sakaratul maut, sehingga sang anak ini menangisi kondisi bapaknya. Maka tatkala Abu Muhammad Al-Kufi ini beliau sadar, maka beliau mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, jangan engkau tangisi bapakmu, saya ini jangan ditangisi. Sesungguhnya aku telah mengkhatamkan Al-Quran di rumah ini
4.000 kali. 4.000 kali. Masya Allah, 4.000 kali. Saya menghatamkan Al-Quran di rumah ini 4.000 kali. Ya, berarti 1 bulan kurang lebih 10 kali khatam beliau. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala tenggulan Ramadan 1 hari menghatamkan 2 kali. 2 kali menghatamkan Al-Quranul Karim. Dalam 1 bulan 60 kali khatam. Nah, inilah orang-orang yang yarjuna tijaratan lan tabur. Orang-orang yang mengharapkan jual beli dengan Allah, yang tidak pernah mengalami kerugian. Coba kita hitung, kalau beliau ini menghatamkan dalam 1 umur beliau 4.000 kali, kalikan dengan huruf yang ada di Al-Quranul Karim, maka berapa pahala yang beliau dapatkan? Dan di situ enten pelajaran seorang muslim walaupun menjelang kematiannya berusaha tetap mampu berbuat baik kepada orang lain, yaitu dengan cara membahagiakan kepada yang lain. Ya, karena Nabi SAW pun ketika akan tentang ahabul a'mali indallahi, amalan yang paling baik di sisi Allah, sururun tudkhiluhu ala muslim, seorang yang mampu membahagiakan hati seorang muslim. Ya, jadi kalau kula panjenengan sami ini hidup di dunia, jangan membuat kesedihan kepada kaum muslimin. Jangan membuat sakit hatinya kaum muslimin. Tapi kula panjenengan sami hidup di dunia berusaha untuk menjadi sosok muslim yang bermanfaat bagi orang Islam yang lain, dan kula panjenengan sami memberikan rasa bahagia, memasukkan kebahagiaan pada hati kaum muslimin yang lain. Rasulullah SAW mugi mekaten, rikala beliau mau wafat, maka anaknya menangis, Fatimah radhiyallahu anha menangis. Saat itu pun Rasulullah mampu membahagiakan Fatimah, menghilangkan kesedihan hati Fatimah. Sebagaimana Abu Muhammad Al-Kufi rahimahullahu ta'ala, beliau mau wafat, beliau masih bisa membahagiakan orang lain yang saat itu adalah anaknya sendiri. Apa kata Rasulullah SAW kepada Fatimah? Wahai Fatimah, jangan kamu menangis. Setelah kepergianku ini nanti, orang yang akan menyusulmu adalah kamu, dan kamulah seorang wanita penghulu para wanita-wanita, pemudi-pemudi ahli surga. Maka Fatimah pun tersenyum, Fatimah pun tidak lagi menangis. Nah, ikhwani fillahi rahimani wa rahimakumullah, mestinya kita juga seperti itu sebagai seorang muslim, untuk berusaha membahagiakan kaum muslimin yang lain. Sebelum orang yang ada di luar sana, kita bahagiakan istri, kita bahagiakan anak-anak kula panjenengan sami. Inilah seorang muslim. Ya. Itulah seorang muslim. Dia mampu membahagiakan istrinya dan dia mampu membahagiakan anak-anaknya. Maka jangan habiskan waktu untuk orang lain, tapi sediakan waktu untuk keluarga. Sediakan waktu untuk keluarga. Sederek-sederek rahimani wa rahimakumullah. Kadang-kadang seorang ayah sibuk dengan urusan orang lain gara-gara HP. Gara-gara HP. Semua postingan yang ada di grup dia baca. Semua postingan yang ada di HP dia baca. Apa yang ditulis orang lain dia baca. Tapi apa yang ditulis oleh istrinya yang dikirim untuknya, kadang-kadang dia tidak membaca. Ya, dia tidak membaca. Ya, dia lewati. Kalau milik istrinya dia lewati saja. Ya, bapak-bapak ini punya anak, anaknya sudah punya HP. Apakah bapak-bapak pernah memposting sesuatu untuk anaknya sendiri? Kadang kita sibuk memposting suatu urusan agama, nasihat, fatwa, ilmu kepada orang lain di banyak grup yang ada di WA ini. Tapi kita nggak pernah chatting, mengirimkan nasihat-nasihat kepada anak kita sendiri. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ini sebuah kekeliruan. Ini sebuah kekeliruan. Kita nggak mampu memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, dan kita tidak bisa memanage. Tanggung jawab kita sesungguhnya bukan kepada orang lain, tetapi tanggung jawab kula panjenengan sami adalah kepada keluarga kula panjenengan sami. Seandainya para ayah memiliki waktu untuk mengajarkan Al-Quran kepada anaknya,
sehingga anaknya itu bisa membaca Al-Quran, meningkat, anaknya bisa menghafal Al-Quran, kemudian anaknya mengamalkan Al-Quran, maka sang ayah ini akan mendapatkan aliran pahala yang terus menerus, walaupun sang ayah sudah berada di alam lain, yaitu alam kuburnya. Ya, maka ikhwanifillah, jangan sia-siakan waktu, jangan sia-siakan anak-anak kula panjenengan sami. Kalau nanti dia sudah keluar rumah, kemudian dia dewasa, kemudian dia bergabung dengan teman-temannya, dia akan sibuk dengan temannya, maka kita tidak akan mampu lagi menawarkan waktu yang kita miliki untuk anak kita, karena dia lebih sibuk dengan teman-temannya. Pramila saking menika sederek-sederek rahimani wa rahimakumullah, sejak kecil anak kita didik untuk kenal dengan Al-Quranul Karim. Kita punya bayi, kita beli tip kecil yang di situ bisa kita setel murotal Al-Quran. Anak kita mau tidur, kita setelkan murotal Al-Quranul Karim. Ya, pada waktu istri kita mengandung, maka bayi yang ada di dalam kandungan sang istri ini bacakan Al-Quranul Karim, supaya dia itu mendengar lantunan bacaan yang terbaik, yaitu kalamullah Al-Quranul Karim. Dalam hadis ingkang sanes, Rasulullah SAW ngendikaken fadilah, keutamaan membaca Al-Quran, menghafalnya, mengamalkannya. Pertama tadi merupakan tijarah allati la yantabur, perdagangan yang tidak pernah mengalami kerugian. Ingkang nomor kalih jamaah sami, setiap huruf Al-Quran Allah akan memberikan satu kebaikan yang dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Jadi orang-orang yang membaca Al-Quranul Karim, dia panen pahala. Dan Allah membahagiakan kepada orang-orang yang rajin membaca Al-Quran. Buktinya Abu Muhammad Al-Kufi, beliau mau meninggal, beliau bahagia. Kenapa? Karena beliau sudah mengatamkan Al-Quran di rumahnya 4.000 kali. Ya, 4.000 kali. Coba kalau kita hitung usia kita membaca Al-Quran, misal sadar membaca Al-Quran di usia 20 tahun. Terus misal seseorang meninggal di usia 60 tahun, berarti dia membaca Al-Quran 40 tahun. Kalau dia itu membaca Al-Quran, menghatamkan 1 kali di setiap bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan tidak pernah dia baca Al-Quran, berarti dalam hidupnya dia baru menghatamkan Al-Quran 40 kali. Ya, dia baru menghatamkan Al-Quran 40 kali. Sedangkan Abu Muhammad Al-Kufi 4.000 kali. Berarti 1 banding berapa? 1 banding pinten? 1 banding 100 apa 1 banding 10? Nah, inilah para ulama. Ya, Masya Allah, kula panjenengan sami adalah semangat. Ya, semangat. Jangan sampai membaca Al-Quran hanya di bulan Ramadan. Ini ibarat orang yang kenal kepada Allah hanya di bulan Ramadan. Habis bulan Ramadan boten kenal melih dumateng sinten? Allah. Waliyadzubillah. Ingkang nomor 3. Iqra'ul Quran. Fa inna Allah Ta'ala la yu'adzibu qalban wa'al Quran. Wa inna hadzal Qur'ana ma'dzubatullah. Faman dakhala fihi aminun. Wa man ahabbal Qur'ana falyubashshir. Wonten ing setunggalipun riwayat saking Abdullah ibni Mas'udin radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan, Iqra'ul Quran, bacalah oleh kalian semuanya Al-Quranul Karim, baca Al-Quran. Fa inna Allah Ta'ala la yu'adzibu qalban wa Al-Quran. Allah tidak akan menyiksa, Allah tidak akan menyiksa seseorang yang hatinya itu ada kecintaan kepada Al-Quran. Ya, dalam hatinya itu ada kecintaan kepada Al-Quran. Wah, niki mengke wujude kathah niki. Nggih, bentuk amaliyahnya banyak nggih. Kecintaan kepada Al-Quran niku nanti banyak ya. Kecintaan kepada Al-Quran, pertama mau mempelajari. Yang namanya belajar berarti mulai dari membaca. Barek niku purun ngapalke Quran. Mau dia menghafalkan Al-Quran. Kemudian dia mau mengamalkan dalam kehidupan atau bentuk yang lain kecintaan dia kepada Al-Quran.
Misalkan dia orang yang suka mewakafkan Al-Quran di masjid-masjid, dia wakafkan Al-Quran, diwakafkan Al-Quran ke masjid-masjid, atau dia bantukan Al-Quran diberikan kepada saudara-saudaranya kaum muslimin, atau dia mengajarkan Al-Quran. Banyak bentuknya orang yang cinta kepada Al-Quranul Karim. Atau dia mendatangi majelis tahsin, memperbaiki bacaan Al-Quran. Wujud kecintaan kepada Al-Quran itu banyak sekali. Atau dia marah pada saat Al-Quranul Karim dihinakan, dia marah. Ini wujud kecintaan kepada Al-Quranul Karim. Orang-orang yang hatinya terdapat kecintaan kepada Al-Quranul Karim, la yu'adzibu, Allah tidak akan menyiksanya. Wa inna hadal Qur'ana ma'dzubatullah, dan sesungguhnya Al-Quran ini jamuan dari Allah. Ya, Jawa ini suguhan. Wong Islam itu di saking Allah diberi suguhan nih. Ini loh suguhannya Al-Quran. Ya, dan jenengan nenek jagong, terus nenek suguhan. Jenengan apa no? Mang apa nih, Mbah? Jenengan jagong nenek suguhane. Suguhane mang apa nih? Niki pengajian nenek suguhane. Suguhane mang apa iki? Nggih, mang rahapi. Kalau kita hadir dalam walimahan, pengantin, pengacara mengatakan, Bapak Ibu, berhubung hidangan sudah tersedia di hadapan Bapak Ibu, monggo dipun rahapi. Nggih. Lah gimana sekarang umat Islam enggak rahap kepada Al-Qur'an? Ada hidangan dari Allah, sudah disodorkan sama Allah. Ini loh kalam terbaik. Inilah hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini petunjuk. Ini yang bisa membedakan antara hak dan batil, membedakan antara halal dan haram, membedakan antara jalan surga dan neraka. Ini suguhan dari Allah. Napa? Al-Quran. Tapi manusia kadang milih suguhan yang lain. Milih suguhan yang lain. Sibuk dia dengan HP-nya, sibuk dia dengan pekerjaannya, sibuk ia dengan ini dan itu. Kemudian tidak ada waktu untuk Al-Quranul Karim. Tidak ada lagi waktu untuk Al-Quranul Karim. Tidak ada lagi untuk membaca Al-Quranul Karim. Faman dakhala fihi fahuwa aminun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengambil suguhan Allah, siapa yang mengambil Al-Quran, maka fahuwa aminun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia orang yang mendapatkan keamanan. Dia mendapatkan keamanan, tidak akan Allah siksa di neraka. Wa man ahabal Qur'an falyubashshir, dan orang yang cinta Al-Qur'an maka dia akan mendapatkan kabar gembira. Mendapatkan basyir. Basyir itu kabar gembira. Apa basyir kepada orang-orang yang cinta Al-Qur'an? Sehingga kemudian dia berusaha untuk membaca Al-Qur'an, kemudian sampai mengamalkan Al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika wonten hadis riwayat Abu Dawud, wa an Mu'ad ibn Anas radhiyallahu anhu, enten Mu'ad ibn Jabal, enten Mu'ad ibn Anas. Wa an Mu'ad ibn Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man qara'a al-Qur'an wa amila bima fihi albasullahu walidayhi tajan yaumal qiyamah. Ini kabar gembiranya. Da'uhu ahsanu min da'i syamsi fi buyutid dunya. Fama dhannukum billadhi amila bihadza, rawahu Abu Dawud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paring kabar gembira. Man qara'al Qur'an wa amila bima fihi, siapa yang membaca Al-Quran dan dia mengamalkan isinya. Bapak Ibu sekalian, dan dia mengamalkan isinya, itu tidak akan bisa terlaksana menawi kula panjenengan sami tidak mempelajari Al-Quran sungguh-sungguh. Aib seorang muslim, dia sudah hafal suratul Fatihah, dibaca 17 kali setiap hari, arti dari surah Al-Fatihah tidak tahu. Aib seorang muslim. Suratul Fatihah tidak tahu artinya. Dan aib seorang muslim sudah usia 60 tahun nggak bisa membaca Al-Quran. Aib itu.
pripun pertanggungjawaban kita di hadapan Allah atas nikmat mata, nikmat telinga, nikmat kesehatan, nikmat waktu yang Allah berikan. Tidak ada usaha untuk bisa mempelajari Al-Quran karena kemalasan. Kemalasan itu yang menyebabkan seorang muslim tidak bisa membaca Al-Quran. Tidak ada halangan bagi yang sudah tua yang hadir ini. Usianya pun sudah 50, 60, 70. Nggak ada halangan dan nggak ada alasan untuk tidak bisa membaca Al-Quran sebelum matinya. Kalau Allah masih memberikan waktu dan kesempatan, mengapa tidak mendatangkan guru ke rumah? Mengapa tidak menghadiri majelis taklim? Mengapa tidak mengadakan TPQ di masjid untuk orang tua? Ada waktu dan ada kesempatan, bapak-bapak, mbah-mbah. Ada waktu. Bagaimana kita ketemu munkar nakir? Sedangkan rezeki Allah sudah kita terima. Allah sudah melayani setiap kebutuhan kita. Sedangkan kula panjenengan sami hadir di hadapan Allah belum bisa membaca Al-Qur'anul Karim. Jangan malas. Ampun wegah, ampun isin. Ya. Ini yang kadang-kadang menjadi penghalang kenapa pengajian di desa-desa tidak makmur. Diadakan pengajian keliling-keliling ke rumah-rumah. Pesertanya itu-itu saja. Di antara yang nggak hadir itu beralasan sebabnya aku ra iso ngaji. Isin, engko nek neng kono kon maca Al-Qur'an. Akhirnya dia nggak datang. Jadi akhirnya orang yang tidak bisa membaca Al-Quran terhalang dari banyak sekali kebaikan-kebaikan. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, ingkang sepuh-sepuh, mintalah diajari untuk membaca Al-Quran. Punya anak yang bisa membaca Al-Quran, tolong saya ajari. Tolong aku diajari le. Ngoten. Punya tetangga yang bisa membaca Al-Quran, mbah-mbah minta tolong aku ajaran Al-Quran. Ya, saya tolong diajari Al-Quran. Ya, seperti itu. Dulu waktu saya kecil, masih ingat saya usia SMP, saya mengajari mbah buyut saya. Setiap menjelang mau tidur saya ajari membaca Al-Quran. Ya, walhamdulillah. Kemudian punya hafalan-hafalan. Dan kita dulu SMP sudah mengajarkan orang tua-tua untuk bisa membaca Al-Quran dengan metode nirokke saja. Dari apa? Dari maca Yasin. Diulang-ulang mereka itu. Ya, bukan untuk amaliyah malam Jumat, tapi setiap ba'da maghrib mereka membaca Yasin. Coba ibu-ibu, mbah-mbah yang sepuh-sepuh, kita baca Yasin mang nirokne. Titeni hurufnya keniteni. Lama-lama bisa membaca Al-Quran dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan semangat. Semangat ya, Bang, semangat. Jangan tidak semangat. Nggih. Wong Allah itu sudah memberikan kula panjenengan sami rezeki. Allah melayani kula panjenengan sami tanpa meminta. Kita tanpa meminta, Allah memberikan. Masa sampai usia 60 tahun kula panjenengan sami sampai buta Al-Qur'an. Sing aneh maneh, sing paling aneh enten orang tua saat terima rapot anaknya, matematikanya angkanya 5, bahasa Inggrisnya angkanya 5. Orang tua ini begitu sedih. Dia datang kepada wali kelas. Dia konsultasi sama wali kelas anaknya. Pak, apa yang harus saya lakukan? Anak saya matematikanya 5, bahasa Inggris 5. Mungkin sekarang tambah lagi bahasa Mandarin sang SMA. Bahasa Mandarin 5. Sedih ya. Orang tuanya sedih. Akhirnya sang wali kelas memberikan saran, Pak, hadirkan guru les di rumah Bapak. Ya. Hadirkan guru les di rumah Bapak. Ya kan bayarnya mahal, Pak. Ya demi anak, bayar mahal nggak apa-apa. Ini angka 5 pada matematika, angka 5 pada bahasa Inggris, angka 5 pada bahasa Mandarin. Tapi begitu anaknya tidak bisa membaca Al-Quran, orang tua seperti ini tenang-tenang saja. Yeah. Tenang-tenang saja dia. Paham jamaah sami?
Membaca huruf yang ada, angka yang ada dalam matematika tidak ada pahalanya kecuali untuk menghitung zakat dan menghitung warisan, atau untuk mencari nafkah karena jenengan sebagai pedagang, ya. Tapi membaca Al-Quran jelas satu huruf, anak membaca Quran, orang tua mendapat pahalanya. Aneh itu orang tua mendatangkan guru les matematika, berani membayar mahal, tapi kalau TPQ suruh bayar nggak mau. Ya, suruh bayar TPQ nggak mau dia. Ya, alasannya masa agama dijual belikan. Ya, nggak ada yang memperjualbelikan agama. TPQ untuk sarana prasarana, untuk transportasi gurunya, bayar 20.000 sebulan, Gresula, abot, Gresula, jaluk gratis, nek dalan surga, gitu. Jadi rumangsane, ya, keluarga yang hebat itu keluarga yang semua anaknya sarjana, dokter, insinyur, ya, dan yang lainnya. Wah, ini keluarga yang hebat. Sementara satu pun dari anaknya tidak bisa membaca Al-Quran. Ini bukan keluarga yang hebat, ini keluarga yang lemah. Kadang orang melihat sebuah negara dikatakan, oh ini negara kuat. Gimana ngukurnya, Mas? Kok bilang ini negara kuat? Ekonominya hebat, tentaranya kuat, kemudian alat persenjataan perangnya canggih. Wah, ini negara kuat. Bagaimana rakyatnya? Apakah rakyat taat kepada Allah? Apakah rakyatnya beriman kepada Allah? Ataukah rakyatnya bermaksiat kepada Allah? Apakah rakyatnya bisa membaca Quran dan mengamalkannya? Tidak. Berarti ini bukan negara yang kuat, bahkan ini negara yang lemah, bukan negara yang kuat. Hebatnya sebuah keluarga bukan karena anaknya sarjana semua, tetapi ternyata tidak bisa membaca Al-Quranul Karim. Tidak bisa membaca Al-Quranul Karim. Ikhwani fillahi rahimani wa rahimakumullah, pramila saking menika. Jangan salah dalam mendidik anak. Ya. Upayakan anak itu paham kepada Al-Qur'anul Karim. Nah, ini Bapak Ibu sekalian kang angka 3 nggih. Jadi Allah Rasul mengatakan man qara'a Al-Qur'an wa amila bima fih. Dia mengamalkan isinya. Albasallahu walidayhi tajan yaumal qiyamah. Allah akan memakaikan mahkota kepada kedua orang tuanya. Jadi kedua orang tua yang dipakaikan mahkota di yaumul qiyamah niku mboten cuma kepada orang tua yang punya anak hafal Quran. Yang punya anak hafal Quran, Allah akan memakaikan mahkota di yaumul qiyamah. Ditambah yang lain, yaitu punya anak bisa membaca Quran dan dia mengamalkannya. Loh, berarti kan ya perlu dididik ning nggone agama niku. Nggih, perlu dididik ning ngene napa niku? Agama. Dia bisa membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Albasullahu walidayhi, Allah akan memakaikan kepada kedua orang tuanya tajan mahkota yaumal qiyamah, di yaumul qiyamah. Dha'uhu ahsanu min dha'i syamsi, yang cahayanya lebih baik daripada cahaya matahari fi buyutid dunya, yang mengenai rumah-rumah yang ada di dunia. Paham niki? Ini adalah mahkota yang dipakaikan kepada kedua orang tua karena dia punya anak ingkang putranipun niku membaca Al-Qur'an dan dia itu mengamalkannya. Mula leres ngendikanipun Sufyan Ats-Tsauri, saya lebih memilih kepada orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Nggih. Karena ternyata orang-orang yang membaca Al-Qur'an melakukan perdagangan dengan Allah yang tidak akan pernah rugi. Ternyata orang-orang yang membaca Al-Qur'an mengambil suguhan jamuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata orang-orang yang membaca Al-Qur'an hatinya cinta kepada Al-Qur'an, Allah tidak akan menyiksanya.
Salajengipun setunggalipun hadis saking Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisun hasanun sahihun rawahu Tirmidzi. Hadis ingkang dipun riwayataken dening Imam At-Tirmidzi, innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil harbi. Rasulullah ngendikanipun pripun ngeten. Wong-wong sing ana ing tenggorokannya, orang-orang yang tenggorokannya tidak pernah basah dari Al-Qur'an, berarti ora tau maca Al-Qur'an. Ora tau maca Al-Qur'an. Gitu. Wong sing duwe raga kan tenggorokan kan bagian saka raga to niku. Ragane menungsa to nggih? Raga sing ora enek Al-Qur'ane. Tenggorokannya enggak pernah basah dengan Al-Qur'an. Ragane tidak pernah tersentuh dengan kalam Allah. Lisannya enggak pernah mengeluarkan ucapan kalam Allah, Al-Qur'anul Karim. Raga sing kaya ngono kuwi kal baitil harbi, seperti rumah yang roboh. Rumah yang apa? Rumah yang gimana? Rumah yang roboh. Ya. Rumah yang roboh. Berarti kuat napa mboten iki? Mboten. Kalau itu sebuah keluarga yang kuat apa bukan? Bukan. Keluarga yang kuat itu yang kuat imannya, yang kuat amalnya, yang kuat dalam membaca Al-Qur'anul Karim. Salajengipun jamaah sami rahimani wa rahimakumullah. Wonten ing hadis ingkang sanes Nabi ngendikaaken, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih, rawahu Muslim. Bacalah oleh kalian Al-Qur'an. Sesungguhnya Al-Qur'an akan datang pada yaumul qiyamah syafi'an li ashabih, memberikan pertolongan kepada ahlinya, pertolongan dari Allah, syafaat dari Allah. Nggih, karena dia membaca Al-Qur'an. Allah akan memberikan pertolongan teng yaumul qiyamah. Hadis rawahu Muslim. Hadis saking Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, rawahu Muslim, innallaha ta'ala yarfa'u bihadzal kalami aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Sayektosipun Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat suatu kaum dengan Al-Qur'an. Wa yadh'u bihi akharin, dan merendahkan kaum yang lain juga dengan Al-Qur'an. Maka Abu Bakar As-Siddiq mulia, Umar mulia, Utsman, Ali mulia, dan khalifah-khalifah kaum muslimin waktu itu, para sahabat kaum Rasulullah SAW, orang-orang yang mulia. Kenapa? Mereka ahlul Quran. Mereka mempelajari Quran dan mengamalkannya dalam kehidupan. Sedangkan Abu Jahal, Abu Lahab, ya, mereka orang-orang yang Allah hinakan, ya, karena mereka menolak kepada Al-Quran. Sederek-sederek rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah Jawa. Pengajiannya kita stop dulu sebab fokusnya tidak bisa. Ngaten nggih? Alhamdulillah. Allahumma shayyiban nafi'ah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.